Halo teman-teman, selamat datang di podcast Metasik. Berbagi kebahagiaan dengan cara yang asik. Kali ini kita akan mengulas sebuah renungan yang berjudul Apa gunanya mata bila hati buta? Naskah Yasodade, editor Indi Y. Wirawan, narator Lisa Tunas. Teman-teman pasti semua punya benda yang satu ini. Hampir dalam setiap aktivitas kita menggunakannya. Jika benda ini hilang dari genggaman, maka akan timbul kepanikan dan ketidaknyamanan. Benda apakah itu? Handphone. Benar sekali. Yuk simak pengalaman saya. Ketika hendak memesan layanan kendaraan online dari mall yang aku kunjungin, aku baru sadar handphone tidak ada di dalam tas. Aku terhenyak. Hilang di mana? Tertinggalkah? Tas masih utuh. Tidak ada kerusakan apapun. Lunglai. Dunia rasanya berhenti berputar. Mengapa aku seceroboh ini? Kuperiksa isi tas, dompet, dan yang lainnya masih utuh. Pasti tertinggal di satu tempat, pikirku. Setelah menenangkan diri dan mencoba mengingat kembali kapan terakhir kali menggunakannya, akhirnya aku ingat di toko tas H. Di saat sedang gundah karena kehilangan benda ajaib itu, aku dihadapkan pada dilema. Seorang bocah kecil yang berdiri tidak jauh dari tempatku duduk, menangis sambil memanggil-manggil mamanya. Ku hampiri dan ku dekap anak itu. Ini bukan kebetulan semesta memilihku di antara lautan manusia yang ada di sana. Suara hatiku berbisik, mengulang kalimat yang pernah diucapkan Pastor Anthony de Mello. Apa gunanya mata jika hatimu buta? Lalu kuputuskan untuk membawa bocah ini ke layanan informasi hingga akhirnya bocah kecil itu bertemu mamanya. Kemudian aku bergegas mencari handphoneku yang hilang. Saat menaikin eskalator, jalanku terhambat sepasang lansia yang berdiri berjejer sambil berpegangan tangan. Karena tidak ingin mengganggu kemesraan mereka, dengan sabar aku menunggu hingga sampai di atas sambil membayangkan kelak di usia mereka. Aku akan melakukan hal yang sama bersama suamiku. Bayangan masa depan membuat hati ini menghangat dan tanpa ragu tersenyum. Sesampai di toko tas, situasi sangat ramai. Setengah frustasi, aku berpikir sepertinya harus beli handphone baru. Tapi aku sudah sampai di sini. Kenapa tidak mencoba bertanya? Siapa tahu karma baik tetap berbuah. Senyum kembali hadir. Hati sudah kembali tenang. Dengan mantap aku melangkah menuju kasir. Seorang wanita menghampiri sambil tersenyum. Selamat datang di toko kami. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Setelah menyampaikan tujuanku, wanita itu pergi dan kembali lagi dengan tangan yang menggenggam. Yang ini handphonenya, Bu? Amazing, celutuk seorang SPG yang juga tampak senang dengan kebahagiaanku. Ada pembeli menemukannya di atas rak display, Bu. Si penemu mencoba mengembalikan tetapi tidak menemukan ibu. Dia ingat wajah ibu, jadi mengembalikan handphone ini. Padahal dia bisa saja tidak jujur dan menjual HP ini ya, Bu. Si SPG nyerocos bagai bunyi senapan mesin. Aku terdiam, dengan penuh haru mengucapkan, terima kasih sudah menjadi orang baik. Apa yang dikatakan selanjutnya oleh si SPG membuatku tercengang. Dia berkata, apa gunanya mata jika hati buta? Sepertinya semesta memiliki caranya sendiri untuk menularkan kebaikan. Sambil melangkah pulang, aku merenungkan kekuatan meta dan karuna. Cinta kasih dan ulas asih yang luar biasa. Guru Agung Buddha Gautama
Dalam Anggutara Nikaya Metta Ningsangsa menyebutkan, salah satu manfaat mengembangkan metta adalah ia akan disukai sesama manusia, bahkan oleh semua makhluk. Manfaat lain yang selalu ditambahkan setiap orang adalah wajahnya sedap dipandang, karena kecantikan yang keluar dari dalam diri yang bersumber dari batin yang bersih, penuh kasih sayang dan kesabaran. Nah, teman-teman, ternyata menjadi cantik tidak butuh biaya mahal ya. Cukup dengan mengembangkan cinta kasih atau metta. Ayo teman-teman, tekatkan dalam diri kita untuk terus mempraktekkan metta karuna. Kembangkan cinta kasih dan ulas asih dalam melakukan kebajikan, tidak peduli sehebat apapun perubahan yang terjadi di dunia ini. Semoga semua mabruk berbahagia. Demikian podcast kali ini. Sebuah renungan yang berjudul, apa gunanya mata bila hati buta? Ikutin terus podcast Metasik, berbagi kebahagiaan dengan cara yang asik. Terima kasih.